Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semuanya? Pasti luar biasa bukan? Puji Tuhan, kita sudah selesai ujian semester. Untuk teman-teman yang masih menjalani ujian, tetap semangat ya belajarnya dan berdoa terus agar mendapatkan nilai yang baik. Teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Walaupun kita ibadah online, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, ataupun sambil main handphone. Teman-teman, tema kita minggu hari ini adalah Singa Terkuat. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema minggu kita hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, berkatilah kakak-kakak GC yang akan melayani di ibadah ini. Berkatilah teman-teman GC yang akan mengikuti ibadah ini. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pahlawan Kristus, ku terus maju, ajukan tak mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dia dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, ajukan tak mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dia dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, ajukan tak mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dia dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, ajukan tak mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dia dengan imanku, ku tembak dia dengan imanku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Jangan pernah menyerah untuk menjadi pribadi yang tidak menyerah, adik-adik. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, percaya pada Dia, menyembah Dia. Maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah. Kita naikkan pujian, kita sembah Tuhan, dan jangan pernah menyerah. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Siapkan hatimu, jangan menyerah. Tuhan janji serta kita selalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji
Tuhan lawat anak-anak-Mu tak terkecuali. Api-Mu turun atas mereka, menolong mereka menjamah hati yang taat. Tuhan lihat kalian. Tuhan sayang kalian. Jangan pernah menyerah terhadap masalahmu. Apapun yang terjadi di depanmu, Tuhan bersama kalian. Jangan pernah menyerah. Tuhan ada di pihakmu. Yesus bersama engkau. Jadilah singa yang kuat, menjadi seperti Tuhan. Ayo adik-adik, kuatkan hatimu. Kita naikkan sekali lagi. Serahkan hatimu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, bagaimana keadaannya? Pasti harus tetap semangat ya. Dan tentu harus semakin cinta sama Tuhan Yesus, oke? Nah, hari ini Kak Yohana akan membahas tentang seri binatang di Alkitab yang terakhir. Binatang apa ya yang terakhir ini? Binatang ini badannya besar, ya, ukuran badannya besar sekali. Kira-kira berat badannya itu 200-an kilo. Wah, besar ya. Nah, terus dia ini binatangnya berani, gagah, kuat. Wah, hebat binatang ini ya. Nah, terus binatang ini nih, kalau udah ngeliatin giginya, serem. Wow, serem gitu ya. Terus apalagi kalau rambut yang gondrongnya itu dikipas, kibas. Terus dia mengaum. Wah, semua binatang langsung takut. Ngeri lihat binatang itu. Binatang apa sih itu? Nah, binatang ini disebut sang raja rimba, raja hutan. Nah, udah ketebak ya binatang apa itu? Iya, 100 singa. Hebat ya adik-adik. Nah, mengapa sih dia dinobatkan sebagai sang raja rimba? Bukan kebetulan adik-adik dia dinobatkan sebagai sang raja rimba. Dia dinobatkan sebagai raja rimba karena dia mempunyai kemampuan bertarung yang lengkap. Wah, hewan ini tuh luar biasa. Gagah, perkasa, berani. Wah, hebat ya, dia punya segudang kehebatan. Makanya gak heran dia dinobatkan sebagai sang raja rimba. Nah, yuk hari ini kita akan mempelajari singa yang terkuat. Yuk, sebelumnya kita buka ayat firman Tuhannya, Amsal 30 ayat 30. Yuk sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ya. Nah, ya, singa yang terkuat, singa sang raja rimba, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 sifat singa yang harus kita contoh, ya. Yang pertama, singa itu adalah berani, kuat, dan tangguh. Nah, singa itu apa? Berani, kuat, dan tangguh. Nah, namanya juga berani, ya. Kita anak-anak Tuhan berani nggak ya?
Atau sebelum nih, berani apa sih Kak? Kita sebagai anak Tuhan itu harus berani apa? Harus berani tampil beda, ya. Seperti nyanyian kemarin itu minggu lalu, berani tampil beda. Ya, seperti itu, berani tampil beda. Jadi, ya, singa itu berani, ya. Dia tidak pernah takut. Singa itu kuat, berani, tangguh. Dia tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah, tidak pernah takut. Nah, anak Tuhan juga harus seperti itu. Beraninya apa? Berani tampil beda, ya. Nah, contohnya kayak teman-teman di sekolah pada nyontek semuanya. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan menyontek. Teman-teman yang lain ngomongnya kotor, ya, suka membuli, kita ikut-ikutan nggak? Nah, ikut-ikutan nggak? Seperti mereka ngomong kotor, suka menghina, gitu, ikut-ikutan nggak? Enggak ya? Nah, berani tampil beda, karena kita anak Tuhan Yesus, kita harus berani tampil beda, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar. Terus ada yang bilang, ya Kak, kalau saya nggak ikut-ikutan nyontek, ya Kak, kalau saya nggak ikut-ikutan ngomong kotor, wah teman saya nanti bilang sok suci, ya, belagu kamu, anak Tuhan ya, anak pendeta ya, wah nanti aku dijauhin. Oh, anak Tuhan tidak boleh takut, harus bisa berani tampil beda, harus bisa menunjukkan kesaksian bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus, berani tampil beda. Oke? Nah, yang kedua. Nah, singa itu percaya diri. Nah, singa itu pedenya habis loh. Bener-bener habis, optimis ya. Nah, kita kalau di sekolah gimana? Suka ada yang itu loh ya, ada yang ngata-ngatain gitu ya. Pernah nggak? Kak Yohana pernah loh ya, dikata-katain gitu ya. Pernah waktu suatu ketika Kak Yohana ada pertandingan lari gitu ya di sekolah. Terus Kak Yohana jadi ini rank terakhir ya, larinya terakhir. Wah, teman-teman kan itu larinya berkelompok. Nah, teman-teman pada nyalain Kak Yohana, gara-gara kamu nih payah, larinya payah, jadi kita kalah. Wah, Kak Yohana jadi minder sejak saat itu. Wah, sejak cerita singa nih, wah ya, Kak Yohana jadi berani ya, optimis, percaya diri. Tuhan Yesus memberikan kita kepandaian, kepintaran, kita harus percaya diri ya, kita harus optimis seperti singa, percaya diri, optimis ya. Singa itu percaya kalau dia tuh pasti menang terhadap lawannya. Dia tidak pernah mundur, pantang mundur, maju terus ya, karena dia percaya diri. Singa itu sama seperti kita ya, kita harus percaya diri ya, kita pintar, kita pandai, kita bisa melakukannya ya, kita bisa dapat nilai yang bagus, kita bisa kalau ada pertandingan kita harus optimis ya, belum apa-apa tidak boleh mengatakan tidak bisa, walaupun teman kita mengatakan kita payah, kita jelek, jangan peduliin, kita cantik, kita istimewa ya. Semua di dunia ini Tuhan ciptakan tuh unik loh, istimewa loh, semuanya cantik, semuanya unik, semuanya kece ya. Jadi kita tidak boleh minder, harus percaya diri, optimis, semangat. Oke? Nah yang ketiga ya, sifat singa itu fokus pada tujuan. Nah ya, fokus ya. Nah, singa itu kalau lagi ngincar mangsanya, dia tidak banyak bicara, dia diam, matanya fokus sama mangsanya, dia diam. Nah, dia memperhatikan mangsanya, ya, dia fokus kepada mangsanya, ya. Terus kalau dia pernah lihat singa mau berantem juga, ya, dia juga fokus sama lawannya. Ya, dia kan punya gerakan kayak jalan memutar gitu ya. Wah gitu sambil dia melotot gitu. Wah gitu ya. Wah, terus singa fokus gitu ya. Ini lawannya kelemahannya di mana nih? Nah, dia
fokus. Nah ya, kalau pas saat dia mau mencari mangsanya, dia mau nyerang lawannya, ya seperti itu. Terus tiba-tiba ada gajah gitu ya, ada gajah kan gendut ya, kalau jalan la 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 la. Nah tiba-tiba kalau ada gajah gendut gitu ya lewat, terus dia nggak ada gajah gitu, udah gitu maksanya lagi lari, dia enggak terkecoh sama ya ada yang lewat apa, dia nggak fokus sama itu ya, dia fokus sama mangsanya, dia fokus sama lawannya, dia tidak terganggu dengan sekelilingnya ya. Makanya tadi yang Kak Yohana bilang dari awal, dia punya gaya yang hebat, yang sangat terkenal, yaitu tadi gaya yang menerkam tengkuk lawannya. Dalam waktu singkat lawannya langsung takluk, hebat ya. Nah karena kenapa? Karena dia fokus. Nah jadi kita anak Tuhan harus apa? Fokus ya, fokus apa kita di dalam hidup ini? Fokus mendengarkan firman Tuhan seperti singa itu kalau nggak fokus, waduh mangsanya lari semua adik-adik ya. Jadi dia nggak makan, kalau nggak makan lapar ya, baru mau nekam ada gangguan gitu, gajah lewat gitu ya, kelinci lewat gitu, kucuk, nah terganggu konsentrasinya. Ya singa nggak begitu ya, dia tidak terganggu ya, dia fokus. Nah kalau dia sampai terganggu ya nggak konsentrasi, nah maksanya lari semua, dia jadi nggak makan, lapar, habis lapar apa? Lapar terus jadi mati. Sama seperti kita anak-anak Tuhan harus fokus apa? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kakak-kakak sekolah minggu kita sedang menceritakan firman Tuhan ya, atau siapa? Gembala kita ya, Pak Pendeta Santoso sedang menyampaikan firman Tuhan, kita harus fokus ya. Jangan tidak fokus ya. Ini makanan rohani, kita harus makan. Kalau kita nggak fokus, wah kita nggak terima makanan rohani. Kita jadi apa? Rohani kita lapar, itu mengerikan, jadi mati. Biasanya nggak bikin anak-anak Tuhan nggak fokus. Kenapa ya? Wah nih contohnya nggak fokus, lagi dengerin apa lagi online ya, nggak denger firman Tuhan. Apa sih itu? Apa sih? Wow, ada WA. Wow, siapa ini? Wah, wih seru. Jadi nggak konsen. Sibuk main WA ya, sibuk main HP, WA-WAan, lihat Instagram apa nih, wah, nah, seperti itu. Terus apalagi nggak fokus, saat firman disampaikan ngobrol ya, gremeng ngobrol, ganggu yang lain, waduh berisik, nggak boleh, harus fokus. Terus apalagi udah dengerin, wih santai-santai leha-leha gitu ya, oh iya, terus sambil makan, nyam, kadang-kadang yang makan kenyangan ngantuk gitu ya, waduh. Terus ketanya, yang penting aku denger aja deh daripada diomelin sama mama gitu ya. Wah masa seperti itu, nggak fokus. Nanti tanya firman Tuhannya apa? Tahu gelap apa ya gitu ya, soalnya habis apa, main HP, nggak ngerti disampaikan apa firman Tuhan. Wah bahaya ya, itu nggak fokus. Jadi kita harus fokus sama firman Tuhan. Kalau tidak bisa mati apa, kelaparan rohaninya, bisa mati rohani. Jadi kita seperti singa, fokus, oke? Nah ya, seperti singa fokus. Jadi kita harus fokus kepada firman yang Tuhan sampaikan ya. Nah, yang keempat, ya singa itu punya sifat apa? Saling bekerja sama dengan kawannya. Nah, singa itu ternyata ya walaupun dia ganas, buas seperti itu, tapi punya apa? Punya keinginan membantu loh temannya. Dia punya apa ya? Dia itu binatang yang disebut makhluk sosial ya, karena dia punya kecenderungan hatinya ingin membantu temannya. Nah hebat ya singa ya, kok bisa punya seperti itu, walaupun dia kuat ya, punya segudang kehebatan, kemampuan, tapi dia punya keinginan hati membantu temannya, mau bekerja sama loh dengan temannya ya. Jadi kalau ada makanan, ada temannya ya belum makan, dia kasihin
Wah ya hebat ya, apalagi anak-anaknya gitu yang masih lemah-lemah, anaknya singa lain juga dia bawakan loh. Ya, hebat dia hidupnya berkelompok, saling melindungi, saling bekerja sama, saling membantu. Nah itu singa. Ya, kita anak Tuhan seperti itu nggak? Mau nggak saling membantu? Mau nggak bekerja sama? Ya, tapi kalau anak Tuhan nggak boleh ya iri-irian, sikut-sikutan, sirik-sirikan apalagi ya seperti itu. Ya walaupun itu di sekolah, di gereja, dimanapun kita nggak boleh iri-irian, sirik-sirikan, ya sikut-sikutan nggak boleh ya. Nah kalau ada teman kita yang diangkat jadi ketua kelas, ketua kelompok, atau ketua apapun ya, wah kita jadi ngiri, kita jadi sebel, kita sirik gitu ya. Loh, kok dia yang dipilih? Yang bener aja, aku kan lebih jago, aku kan lebih pintar, aku kan lebih hebat, aku kan lebih cantik. Kok dia yang dipilih? Yang bener aja, please dong deh gitu ya. Wah ngiri gitu ya, karena merasa dirinya ya hebat dan jago. Nggak boleh ya, walaupun kita hebat, walaupun kita pintar, walaupun kita jago, kita mau membantu teman kita ya, kita support, kita dukung. Oke? Nah itulah singa. Nah ya, jadi anak Tuhan harus punya karakter 4 sifat singa seperti ini ya, benar-benar akan jadi anak yang luar biasa ya, berani, kuat, tangguh, percaya diri ya, percaya diri, optimis ya, fokus pada tujuan ya, terus saling membantu, saling bekerja, mau saling bekerja sama. Nah, firman Tuhan saat ini kita akan belajar tokoh siapa yang seperti itu. Nah, Daud ya, Daud itu waktu saat mengalahkan Goliat ya, saat bertarung dengan Goliat, dia tidak mundur, dia tidak takut ya, hebat luar biasa. Nah, dia mau juga membantu loh ya, teman-temannya, saudara-saudara bangsa Israel mengalahkan Goliat. Nah, hebat ya, Daud punya 4 karakter ini luar biasa. Dan karakter yang paling hebat yang perlu kita contoh siapa? Tuhan Yesus ya, dikatakan Wahyu 5 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah singa dari Yehuda. Hebat ya Tuhan Yesus, teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan karakter singanya. Wah, Tuhan Yesus menunjukkan kekuatannya yang sejati seperti singa, raja di atas segala raja ya. Dia sudah menyelesaikan, menjalani tugasnya dengan tidak menyerah, dengan tidak pantang mundur. Itu Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Bapa yang di surga, dia lakukan itu ya. Dia menyelesaikan, dia Tuhan Yesus mentuntaskan di atas kayu salib. Untuk apa sih? Untuk mempertahankan kita supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan, kehidupan yang kekal di surga ya adik-adik ya, supaya karena dia kita dibenarkan dan kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa ya, Tuhan Yesus mempunyai karakter singa. Gak heran ya Tuhan Yesus disebut singa dari Yehuda, tunas Daud. Luar biasa, kita juga ya, kalau Tuhan Yesus disebut singa dari Yehuda, kita singa dari Yehuda juga, karena kita keturunan Tuhan Yesus ya, kita anaknya Tuhan Yesus, kita juga punya karakter singa. Sekali lagi ya, milikilah karakter singa ya, singa yang berani, kuat, tangguh, percaya diri, fokus, dan mau saling bekerja sama dan membantu. Adik-adik, inilah yang kakak Yohana bisa sampaikan ya, biarlah Tuhan Yesus menjamah setiap hati kita, Tuhan Yesus memberkati kita, memimpin kita, menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi anak yang berani, menjadi anak yang kuat, tangguh, percaya diri ya Tuhan, menjadi anak yang fokus, menjadi anak yang mau tulus untuk membantu. Terima kasih Tuhan Yesus, karakter singa, pribadi seperti Engkau Tuhan,
ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah singa dari Yehuda. Engkau yang mengimpartasikan itu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.